Ya Valeri dan pemirsa, ini pesta demokrasi tahun ini ternyata menyisakan duka bagi para petugas pengawal pemilu. Ya, Kevin dan juga pemirsa, ada 57 petugas pemilu 2024 yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara ribuan lainnya sakit, bahkan banyak di antara mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Yang paling saya sayang. Seorang anggota KPPS bernama Budi Rahayu, warga desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat, meninggal dunia pada Minggu siang. Menurut Oting, ayah almarhum, anaknya sempat muntah pada Jumat pagi dan mengeluhkan pegal-pegal. Akhirnya keluarga pun membawa ke RSUD Sumedang, namun setelah 2 hari dirawat, Budi meninggal dunia. Pada maghrib. Nah, di situ dia terasanya lesu si badannya. Minta tolong, Pak, tolong. Ini Dede katanya, ini langsung saya bawa ke kasur. Ya udah begitu, untung masih sadar dia. Dia nge-SMS kepada rekan-rekannya di sini, kepada Karang Taruna. Tolong saya bawa ke rumah sakit, saya sakit. Suasana duka juga menyelimuti kediaman rumah almarhum Mumuh Muhroni, warga desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pria berusia 58 tahun itu merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Gado Bangkong. Mumuh menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu petang setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 20 menit. Menurut anak almarhum, ayahnya tidak mempunyai riwayat penyakit berat, namun usai bertugas sebagai anggota KPPS, korban diduga kelelahan dan sempat pingsan. Sementara itu, petugas KPPS bernama Edi Kurniawan, warga desa Jalmak, Pamekasan, Jawa Timur, meninggal dunia diduga karena kelelahan. Sejak hari pemungutan suara, Edi mengawasi proses pemilihan umum hingga penghitungan suara sampai ke tingkat desa. Kepada keluarga, Edi mengatakan badannya pegal-pegal dan lemas. Sang ayah langsung membawa Edi ke rumah agar dapat segera ditolong. Namun pihak rumah sakit menolak karena alasan IGD penuh dan tidak bisa menampung pasien. Hingga akhirnya Edi Kurniawan pun meninggal dunia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 57 orang petugas pemilu meninggal dunia. Mereka adalah 29 anggota KPPS, 10 petugas Linmas atau Perlindungan Masyarakat, 9 orang saksi, 6 orang petugas, 2 orang panitia pemungutan suara, serta 1 orang anggota Bawaslu. Dari persebarannya, Sumatera Utara 2 kasus, Sumatera Barat 1 kasus, Sumatera Selatan 2 kasus, Riau 1 kasus, Banten 2 kasus, DKI Jakarta 6 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Jawa Tengah 11 kasus, Jawa Timur 12 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 kasus, Kalimantan Barat 2 kasus, Kalimantan Timur 1 kasus, Sulawesi Selatan 2 kasus, dan Sulawesi Utara 1 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah akan terus memantau kondisi petugas pengawal pemilu dan bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Ya, data terkini total 71 petugas pengawal pemilu meninggal dunia. Kami terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 jam 23.59. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang. Kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang. Kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang.
Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang atau 4,567 orang. Dengan perincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang. Saya ulangi, 3.371 orang. Untuk Linmas yang meninggal, yang sakit ada 364 orang. Saudara sekalian, untuk yang santunan, tentu saja kami untuk menyalurkan santunan perlu verifikasi data tersebut dan juga dokumen-dokumen pendukung, ya, misalnya seperti surat kematian, surat keterangan kematian, ya, surat sehat, apakah sedang dirawat atau tidak. Sampai dengan saat ini, per tanggal 17 Februari, santunan yang telah disalurkan sebanyak 4 orang anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi yang saya sampaikan 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang. Saya juga sudah menyampaikan meskipun ada negara hadir dengan adanya santunan dari KPU, ya, yang 36 juta, kemudian juga ada dari BPJS, nanti bisa sampaikan BPJS, tapi saya juga mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah, ya, untuk membantu keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demokrasi kita, apapun bentuk bantuannya, ya, mulai dari mungkin pada saat pemakaman dan kemudian di rumah duka, kalau mungkin ada keluarga mungkin punya anak yang masih kecil, yang perlu sekolah, berikan beasiswa, dan lain-lain. Sekali lagi saya dalam kesempatan yang baik ini, saya mengimbau kepada, meskipun kita semua berduka ya, dan ada yang wafat, tapi saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita, petugas yang melaksanakan dalam rangka kemiluan, baik jajaran KPU, penyelenggara maupun pengawas, Bawaslu dan lain-lain, termasuk juga petugas-petugas lain. Nah, isunya kemarin adalah sudah di screening, udah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat, cuma udah keburu ke daftar. Jadi kita kan ingin melakukan penyempurnaan, itu sebabnya dilakukan screening sehingga turun tuh 80% lebih yang wafat. Tapi kedepannya kan 2029 kita pengen kalau bisa 0 yang wafat, tuh kan. Nah, gimana, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Nah, saya sedang mengkaji, kita mau menyempurnakan screening ini. Nanti mau ngomong nih sama Pak Mendagri, sama Pak Kepala KPU, apakah kalau bisa sekarang aja ditandatanganinya aturan barunya gitu ya. Karena kalau bisa screeningnya sebelum daftar. Karena saya belajar dari Pak KSP ini ke Pak Muldoko itu jenderal. Jenderal itu kalau tentara mau perang di screening dulu, kalau udah sakit nggak boleh maju perang. Dan apalagi kalau tentaranya mau perangnya kualifikasinya lebih tinggi, Kopassus gitu kan, pasti screeningnya lebih ketat lagi. Karena ini Bawaslu ini kan petugas pemilu ini kan kerjanya, aku dengar ada yang sampai di atas 10 jam gitu kan, ada yang 12 jam, 16 jam. Ini kan udah kerja kayak tentara Kopassus gitu kan. Kerjanya kerja yang benar-benar khusus dan berat. Jadi kami sebenarnya ingin mengusulkan, nanti akan duduk bersama nih sama Pak Tito, Pak Kepala KPU, sama ini mungkin difasilitasi sama Pak Muldoko nih, agar kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi screening kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka jadi petugas. Itu langkah pertama penyempurnaan yang kami ingin lakukan, agar mereka benar-benar pada saat nanti jadi petugas itu kondisinya sehat, sehingga kita bisa, kalau bisa mengenolkan lah yang wafat ini. Bahwa negara telah hadir untuk menangani ini semuanya. Untuk itu kami jauh-jauh hari telah mengantisipasi dengan baik, karena berdasarkan pengalaman tahun 2019, maka ada langkah-langkah preventif yang telah kita lakukan. Selanjutnya juga membangun kesiapsiagaan yang cukup tinggi di dalam mengatasinya. Langkah antisipasi itu yang pertama adalah melakukan screening kepada semua petugas pemilu, walaupun
masih ada 4%-an kurang lebih yang belum terdaftar. Tetapi ada upaya-upaya yang sangat nyata bahwa semua petugas pemilu melaksanakan screening